Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Biarlah kita sungguh boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah kita pagi ini. Kita rindu diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelumnya mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan datang ke hadirat Tuhan bersehati untuk mohon berkat Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan pagi ini oleh karena anugerah-Mu kami berada di rumah-Mu. Kau lihat Tuhan hati-hati kami yang sungguh-sungguh rindu datang beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membalas kasih-Mu dengan memberikan pujian, penyembahan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah kasih-Nya, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kau layak Tuhan, kami puji, kami sembah, kami muliakan Tuhan. Biarlah lawatan-Mu terjadi atas kami semua Tuhan hari ini. Kau memberkati jemaat-Mu yang mungkin masih dalam perjalanan juga Tuhan, agar mereka boleh tiba dengan selamat dan tiba di tempat ini dan bersama-sama boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati para pemain musik, singer, song leader Tuhan. Kami sehati Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kau juga Tuhan memberkati setiap peralatan yang dipergunakan di tempat ini Bapa boleh berjalan dengan baik. Bapa terima kasih, kami siap Tuhan untuk menikmati kasih-Mu di tempat ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan datang pada Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
Kita harus selalu berserah dan bersyukur kepada Tuhan yang menjamin setiap kita di dalam kehidupan kita. Allah kita Allah yang dahsyat. Amin saudara. Allah kita sungguh dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kebesarannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya ditinggikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh. sekali lagi beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita boleh merasakan Allah kita yang sungguh besar ini hadir di tengah-tengah kita. Kita akan puji sembah Dia, kita akan muliakan Dia lebih lagi. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidup. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, Haleluya. pulihkan hatiku. Yesus,
naikkan syukur. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Katakan bersama-sama, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Pulihkan hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kemuliaan-Mu. berkati hidup. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati. Haleluya. Sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku ini. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Oh,
Yesus ku sembah Engkau, ku muliakan namamu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami siap Tuhan untuk mendapatkan berkat firman Tuhan, yaitu sebagai pedoman hidup kami yang akan disampaikan hamba-Mu Tuhan Pak Yohanes. Mari Bapa, kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kau berikan kami benih untuk kami bisa bertumbuh Tuhan di dalam iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Dalam sikap doa saya undang Pak Yohanes yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kita bersama-sama akan membuka Alkitab kita, membaca beberapa bagian untuk pagi ini. Yang pertama 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ke-10. Kemudian 1 Korintus 3 ayat 16-17. Kemudian Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Kemudian nanti ya sampai situ dulu. Silahkan dibaca dulu. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Pengkhotbah 7 ayat 1a. Nama yang harum lebih baik daripada minyak mahal. Sampai di sini dulu pembacaan firman Tuhan. Pagi ini dalam kesempatan yang indah kita bersama-sama kembali belajar daripada firman Tuhan dengan satu tema. Saudara perhatikan temanya, menjaga reputasi gereja dengan baik, ya. Menjaga reputasi gereja dengan baik. Saudara, nama bagi seseorang itu sangat penting. Oleh sebab itu, bapak dan ibu yang memiliki anak, sebelum dia memberikan nama, mereka berunding, memikirkan. Ya, kadang-kadang buka buku-buku, kalau misalnya di rumah sakit, di rumah bersalin ada buku nama-nama sampai tebal seperti buku telepon. Cariin nama-nama yang kira-kira tepat untuk anaknya ini. Kalau sudah dapat, dipakai, digunakan, lalu kemudian daftar ke catatan sipil, anaknya namanya ini. Ya, begitu penting sebab mereka berpikir bahwa nama itu membawa pengaruh yang baik bagi orang yang menyandangnya. Ya, itu pendapat daripada manusia tentang nama itu. Saya punya teman di Tegalega, tinggalnya di Ketapang, di sana perumahan Ketapang ini, namanya Theo. Ya, dia datang sendiri berkenalan dengan saya, jabat tangan waktu pertama kali ketemu dan kemudian ngajak makan kepada saya. Kata saya, maaf saya tidak pernah makan di Tegalega. Ya, sampai sekarang sudah kira-kira 6 tahun saya nggak pernah makan di Tegalega. Ya, cukup di rumah, nanti kalau sudah pulang baru kemudian sarapan pagi. Nama Tuhan. Ya, mereka sudah tidak menganggap lagi memakai nama itu sebagai satu hal yang itu sebetulnya terlalu mulia pakai nama Tuhan, tapi mereka tidak peduli. Pagi ini kita bersama-sama akan belajar sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga
reputasi gereja, nama baik gereja. Ya. Tadi di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 1. Nama yang baik lebih berharga dari sejumlah harta yang banyak. Nama yang baik yang mana yang disebutkan oleh firman Tuhan ini? Ya. Nama yang baik ini berbicara tentang tubuh Kristus. Ya. Nanti kita akan lihat reputasi yang baik bagi gereja itu. Nanti saya akan tanya yang mana reputasi ini. Sekarang kita akan melihat lagi ya gereja. Tadi di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 dikatakan di situ, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Ini kata gereja. Di dalam bahasa Yunani, gereja ini dipakai nama apa namanya? Bahasa Yunani eklesia. Terdiri dari dua kata ex dan kaleo. Artinya orang-orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Dipanggil oleh Tuhan dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Itu eklesia. Kemudian kenapa jadi gereja? Itu diambil dari bahasa Portugis, igreja, dan kemudian dilafalkan dalam bahasa Indonesia, sebut lebih mudah gereja. Ya, jadi gereja. Saudara-saudara, gereja itu dimulai atau lahir pada hari Pentakosta. Yesus berpaling daripada orang-orang Yahudi. Sebenarnya Yesus dikirim oleh Allah menjelma menjadi manusia untuk menolong umat pilihan itu, bangsa Yahudi. Tetapi waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus dan membunuh dia, menyalibkan di atas kayu salib Golgota. Dan setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus berpaling dari bangsa pilihan ini karena ditolak. Itu ditulis di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya 11. Ya, dia berpaling kepada bangsa-bangsa kafir yang tidak ada bagian di dalam keselamatan sebelumnya. Ya, tadi 1 Petrus 2 ayat 9 10. Kamulah bangsa yang terpilih. Tuhan memilih dari bangsa kafir ini, memanggil mereka dari kegelapan dosa kepada terang Kristus. Itu awal daripada gereja ini. Rencana daripada Tuhan berpaling kepada orang kafir, menyelamatkan mereka keluar dari kegelapan dosa. Kemudian kita melihat di sini satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Ya. Gereja itu adalah tubuhmu. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah? Dengar baik-baik. Jadi Allah memakai tubuh ini sebagai bait Allah, rumah Allah, dan menggunakan tubuh ini untuk melakukan apa-apa yang menjadi kehendak daripada Allah. Jadi saudara, hidup kita ini di dalam Tuhan sangat-sangat berharga, rumah Allah. Jadi itu sebabnya mengapa kita harus menjaga kehidupan kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian setelah kebangkitannya, sebelum Tuhan naik ke surga, Tuhan Yesus berkata dan berpesan kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem, jangan kamu pergi kemana-mana sampai kamu menggenapi firman Allah. Roh Kudus akan datang dan kemudian akan memberkati kehidupannya. Itu hari yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan saya tanya di sini supaya kita ingat,
berapa lama mereka menunggu janji Tuhan melahirkan gereja? Berapa lama? 10 hari sejak Tuhan mengatakan, dan dihitung dari hari kebangkitan Tuhan Yesus jatuh hari yang ke-50. Dan itu disebutkan hari Pantekosta. Dan mereka berkumpul di loteng di Yerusalem, berdoa bersama-sama menunggu penggenapan janji Allah. Dan pas dikatakan, nanti saudara baca di rumah lebih teliti lagi dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya. Dan mereka menunggu di sana pada hari yang ke-10 atau hari Pantekosta ini. Mereka melihat ada lidah api pecah, kemudian menyebar dan hinggap di atas kepala murid-muridnya. Dan saat itu gambaran daripada Roh Kudus yang mengurapi mereka. Api-api itu hinggap di atas kepala mereka. Lalu murid-murid Tuhan Yesus ini mulai memuliakan nama Tuhan dengan bahasa roh. Tadinya mereka sepi, tidak ada orang tahu. Tetapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Dan orang yang di bawah di jalan ini, pinggir jalan rumah itu, mereka mendengar ada apa? 1 orang, 2 orang, 3 orang, ratusan sampai ada ribuan orang berdiri dengarkan situ. Ada apa di sana rame-rame? Udah aneh, mereka mendengarkan ada orang yang teriak-teriak dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka. Semula tidak mengerti. Lalu timbul komentar. Ada mengatakan mereka sedang mabuk. Jadi mereka yang sedang berbicara dalam karunia roh ini, ya, disebutkan oleh orang-orang di bawah ini sedang mabuk. Petrus turun bertemu dengan mereka dan berkata, kami tidak sedang mabuk. Kami menggenapi janji Allah. Tuhan Yesus berjanji, aku akan pergi kepada Bapa dan mintakan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Kami menggenapi janji Allah ini. Nah, tadi mengejek, tapi kemudian ada yang lain berkata, dengar, mereka memuji nama Allah dengan bahasa-bahasa kami. Orang Libertini, orang Itali, dan orang Roma, dan bahasa-bahasa yang lain. Yang mereka dengar, mereka memuji, memuliakan nama Allah. Dengar baik-baik. Jadi mereka memuji nama Allah dengan urapan kuasa Roh Kudus. Jadi perhatikan kalau terjadi pada zaman sekarang ini, bahasa roh itu diajarkan sampai kepada anak-anak. Tidak ada di dalam Alkitab bahasa roh diajarkan. Itu karunia Roh Kudus. Jadi gereja Tuhan itu harus waspada. Itu sebabnya tadi menjaga reputasi gereja ini. Jadi apa yang sudah Tuhan karuniakan itu dijaga, dipelihara, jangan sampai kemudian dinajiskan dengan ajaran-ajaran yang tidak baik. Kemarin saya berkesempatan waktu hujan besar ini, saya sedang ngobrol ya bersama seorang, dia cerita luar biasa, sangat menyedihkan gereja. Ya, di akhir zaman ini orang begitu ya terpusat pribadinya, gereja-gereja hanya mengumpulkan materi kekayaan. Ya, lahir gereja itu dan setelah kelahirannya ini apa yang terjadi? Gereja bertumbuh dengan pesat. Banyak orang-orang Yahudi mereka percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi orang Kristen. Itu gereja yang pertama yang lahir di Yerusalem. Banyak sekali, tetapi kemudian menjadi masalah bagi orang-orang yang lain di Yerusalem ini. Ada sekelompok orang kan, namanya Yudaisme. Agamanya Yudaisme, yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Melihat perkembangan gereja ini, senang mereka. Ya, saudara, kadang-kadang kita melihat kalau gereja ingin bertumbuh dan melakukan sesuatu itu ada masalah yang mengganggu. Itu asal mula gereja. Nah, bertumbuh secara
drastis di Yerusalem. Kemudian menimbulkan juga kebencian kepada apa? Yudaisme, orang-orang Yahudi. Lalu terjadi penganiayaan kepada orang Kristen di Yerusalem ini. Terjadi penganiayaan, lalu mereka cerai-berai. Orang-orang Kristen kecuali rasul-rasul tetap tinggal di Yerusalem, tapi orang-orang Kristen mereka bubar meninggalkan Yerusalem. Dalam ketakutan, no. Mereka bubar meninggalkan kota Yerusalem sambil berjalan, dikatakan oleh firman Allah, mereka tetap berbicara memberitakan firman Allah. Salah satu yang terkenal Filipus. Dia datang ke Samaria, dia berkhotbah mengadakan KKR, terjadi KKR luar biasa. Samaria, orang yang tidak menyukai orang Yahudi, bermusuhan tapi sama-sama satu keturunan. Dia berkhotbah di sana dengan cara yang luar biasa sampai perlu dibantu oleh Petrus dan rasul yang lain datang ke sana. Luar biasa. Nah, jadi mereka tidak bersembunyi, mereka dalam ketakutan. Tidak, tapi mereka tetap melaksanakan itu. Nah, sekarang satu pertanyaan, mengapa mereka harus mengalami penganiayaan? Sementara mereka bertumbuh dengan baik. Mengapa terjadi penganiayaan? Sebab mereka lupa firman Allah, perintah daripada Tuhan sebelum naik ke surga. Tuhan Yesus pernah berkata, Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu perintah daripada Tuhan. Sebelum naik ke surga, Dia tugaskan orang-orang percaya tidak berkumpul di satu tempat berbangga diri dengan keadaannya, tapi pergi ke seluruh muka bumi beritakan Injil kepada sekalian alam. Tidak bermegah untuk dirinya sendiri, tapi dia harus melakukan tugas yang Tuhan perintahkan. Mereka lupa semua, ya. Dan kita melihat di sini, jadi kesukaran atau aniaya ini dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan orang-orang yang percaya kembali kepada firman Allah, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi digenapi melalui ini. Jadi saudara-saudara ingat, di zaman sekarang gereja ini tidak bermegah diri dengan keadaan gerejanya yang hebat dan sebagainya. Tidak. Ya, harusnya melakukan seperti ini kalau sadar. Tapi banyak orang di akhir zaman ini tidak sadar, dan karena tidak pernah membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh. Kemarin saya waktu hujan besar ini saya berbicara dengan seseorang, ya, dia mengatakan anak mantunya masih muda. Dia bergabung satu gereja, kemudian diangkat jadi pengerja dan sebagainya, diberikan wenang, ya. Tapi kemudian bapaknya mengatakan anak dan mantu saya keluar dari tugas-tugas yang dibebankan oleh gereja kepada dia. Kenapa? Satu hari datang, ya, pengurus-pengurusnya kepada dia, kamu harus memberikan buah apa? Buah apel, buah sulung yang pernah beredar, ya, di kota Bandung ini. Jemaat-jemaat, khususnya orang-orang yang kaya, didatangi ke rumahnya, diminta untuk menyerahkan buah sulungnya. Jadi penganiayaan dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi, ya, perintah Tuhan berlaku bagi gereja di zaman sekarang. Reputasi gereja harus tetap dijaga, ya. Jadi berkat
dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Reputasi, nama baik, reputasinya dinilai dari apa orang Kristen ini? Reputasi gereja itu dinilai dari apa? Ada dua penilaian ini. Satu secara rohani, yang kedua secara lahiriah yang kelihatan dengan mata. Dan kalau misalnya kita bertanya, menurut kamu itu gereja yang reputasinya baik itu seperti apa? Ada yang mengatakan, mengatakan gereja itu gedungnya besar, mewah, jemaatnya banyak sekali. Lalu gereja itu banyak uangnya, kaya raya. Itu satu pandangan secara lahiriah. Itu gereja yang reputasinya baik. Nggak salah, hak mereka. Ya, ada yang mengatakan, iya namanya termasyur. Pakai gereja ini namanya termasyur, terkenal. Itu reputasi menurut lahiriah. Ada murid saya di kelas 3 SMA berkata begini. Dia berkata begini, Pak, gereja itu kalau terlalu banyak orangnya nggak baik juga ya Pak ya. Dia berkata begitu. Lalu saya godain dia. Memangnya kenapa kamu mengatakan gereja banyak orangnya tidak baik? Kamu tidak tahu, saya godain anak ini. Kamu tidak tahu justru gereja itu mencari banyak orang supaya gerejanya tuh penuh jiwa-jiwa. Lalu dari banyak orang ini gerejanya jadi kaya, banyak duitnya. Dan murid saya ini berkata, bukan itu Pak. Lalu kalau bukan itu apa? Saya menggodai murid ini. Itu Pak, kalau kebaktian, sedang berkhotbah, sedang menyampaikan firman Tuhan, Pak, hanya sedikit sekali orang-orang di gereja yang penuh sesak ini mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Beberapa baris dari depan, selanjutnya dari tengah ngeliatin, seringkali ngobrol bersama-sama. Apalagi bagian belakang. Mereka ngobrol dan khususnya di bagian belakang itu banyaknya orang-orang muda. Ya, tidak mendengarkan. Sebagian saja berapa baris dari depan mendengarkan serius, tapi yang selainnya ngobrol. Dan itu Pak lagi. Belum berakhir kebaktian ini lagi memasuki doa rasuli. Ya, doa berkat rasuli. Itu di bagian belakang itu pada turun. Buru-buru turun dari, jadi gerejanya loteng seperti ini juga. Bukan untuk apa-apa, mereka turun itu kemudian berkelompok di sana ngobrol di bawah, tidak menghargai kebaktian ini. Lalu saya katakan kepada dia, termasuk kamu kan? Dia diam, ya. Termasuk kamu, soalnya saya memperhatikan banyak orang-orang muda ini seperti itu. Gereja besar, orangnya banyak, dan kemudian terjadi seperti ini. Ya, ada satu yang perlu yang diterapkan supaya jemaat itu bisa menghargai ibadah itu. Apa saudara-saudara? Roh Kudus. Dengan kuasa Roh Kudus mereka bisa menghormati. Saya diberikan oleh Tuhan satu pelajaran yang indah. Waktu pertama kali saya berada di kota Bogor, ya, saya belum ngajar. Tapi saya diminta gereja di sana punya sekolah yang cukup besar. Ada kebaktian untuk sekolah SMP dan SMA. 1 minggu 1 kali. Dan kalau mengadakan kebaktian itu satu aula penuh sesak. Mereka berdesak-desakan. Dan saya mendapatkan bagian untuk memberitakan firman Tuhan di sekolah ini. Saya sering kali duduk di sana memperhatikan tiap-tiap orang yang bergiliran yang memberitakan firman Tuhan kepada mereka ini. Ya, saya perhatikan itu. Dan firman Tuhan diberitakan ngobrol. Waktu nyanyi nggak serius nyanyi. Waktu dengar firman Tuhan ngobrol masing-masing. Kata saya duduk di belakang itu memperhatikan, kasihan kata saya.
hamba-hamba Tuhan ya berkorban menyediakan waktunya, bukan guru di sana, termasuk saya bukan guru. Ya, lalu kemudian murid-murid itu tidak perhatikan firman Tuhan. Dan akan giliran saya masuk ke sana, saya ingin supaya mereka itu mengerti ibadah itu harus dihargai dengan sungguh-sungguh. Saya tidak berteriak-teriak waktu mereka bercerita, ya, ngobrol dan sebagainya. Tapi jauh-jauh saya sudah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, satu saat kalau saya bertugas memberitakan firman Allah, saya mohon Tuhan urapi saya dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dan kendalikan anak-anak murid-murid sekolah ini supaya mereka bisa menghargai anugerah Allah dan mereka bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Itu berdoa sebelum saya sudah berapa kali lewat, baru kemudian saya muncul terakhir. Ya, waktu puji-pujian mereka masih ngobrol dan sebagainya. Begitu saya naik mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan, semua diam, tidak ada seorang pun yang berbicara. Dan saya menyampaikan firman Tuhan sampai selesai. Dan berikutnya, hari-hari berikutnya viral. Ya, itu ada murid-murid di SMA ini cerita, sampai kemudian berkembang ke gereja. Itu luar biasa ya Bapak Yohanes ya. Waktu dia berkhotbah, dia naik ke mimbar, tidak ada seorang yang berani ngobrol. Ya, ngomong di sana, semua diam. Itu bukan karena kepandaian saya, bukan karena kekuatan saya, itu anugerah daripada Allah. Nah, jadi saudara-saudara, gereja itu harus menjaga reputasi nama baik daripada gereja. Untuk mendapatkan nama baik bagi setiap gereja itu perjuangan, bukan satu hal yang mudah. Bukan satu hal yang mudah. Bukan hanya bisa dilihat, waduh jemaatnya banyak. Banyak itu bagus. Tapi saya bertanya, apakah Anda yang memimpin gereja itu anggotanya banyak, ya sampai berjubel-jubel, apakah Anda berusaha mendapatkan jiwa itu dari satu orang yang belum bertobat diinjili sampai bertobat, kemudian sampai bisa berkumpul seperti ini? Saudara boleh selidiki, waktu munculnya persekutuan di Indonesia ini saya mendengar sendiri. Ya, ada orang berkata begini, ayo nama nu paling gampang neangan duit, ngayakeun persekutuan, ngumpulkeun jelema-jelema, engke kumpul ngayakeun ibadah, ngedarkeun kolekte, menang duit loba. Kedengaran sama kuping saya. Itu orang pengusaha berkata seperti ini. Jadi untuk mencari seorang yang belum bertobat sampai bertobat itu bukan satu hal yang mudah. Sebelum Cicalengka itu namanya apa? Sebelah sini sebelum Cicalengka, saya suka lupa namanya itu. Ya, saya datang ke sana menginjili. Ada orang penjual ikan asin di sana. Ya, saya datangi rumahnya dan kemudian mengajak mereka berkumpul beribadat kepada Tuhan. Mula-mula berkumpul berapa orang dan kemudian tambah-tambah, setelah banyak kemudian kita keluar cari tempat khusus untuk ibadah. Itu dari nol, tidak mudah. Ya. Dan kemudian menyusul arah ke sebelah itu, ya, arah menuju ke Garut ini. Ada gereja satu buka di sana. Tapi kemudian terjadi hal-hal yang tidak baik. Itu gereja diobrak-abrik dan gereja yang saya rintis. Memang saya merintis, setelah jadi saya serahkan kepada anak bimbingan saya. Teruskan. Mereka yang sudah sekolah teologi, kamu teruskan. Saya yang merintis, termasuk di Gang Luna ini. Ya, di Gang Luna ini jadi saya sudah 2 mendirikan gereja. Saya serahkan untuk mereka melanjutkan pekerjaan Tuhan. Tidak mudah. Yang paling mudah itu ngebujuki orang dari satu gereja ke gereja yang lain, dikasih kemudahan pindah. Itu gampang, ya, gampang. Tapi sedih gereja yang diperlakukan seperti itu, ya. Tapi kita nggak bisa maksa. Kalau misalnya di gereja sini mereka pindah ke gereja yang lain karena di sana ada kemudahan dan sebagainya.
Ya. Saya tidak bisa melarang. Teman, kamu sudah di sini. Itu hak mereka. Ya, hak mereka. Jadi saya tidak melarang. Tapi saya berusaha untuk membimbing gereja ini sesuai dengan firman Tuhan. Lalu yang mana yang disebut reputasinya baik? Kita membaca dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Wahyu 3 ayat 7 sampai dengan 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Filadelfia, inilah firman dari yang kudus yang benar yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokok bulu di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan dalam namaku yang baru. Amin. Di kitab Wahyu ada 7 gereja. Masing-masing mempunyai kebiasaannya sendiri-sendiri. 7 gereja ini ditulis oleh seorang murid Yesus yang seringkali bersandar di dada Tuhan Yesus dengan manja. Saha? Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa murid yang seringkali bersandar? Nama saya itu Yohanes. Dia dibuang ke Pulau Patmos. Jadi murid Tuhan ini banyak yang menderita juga. Dibuang ke Pulau Patmos, dan pada saat dia ada di pembuangan, Tuhan memberikan satu vision, satu penglihatan kepada dia. Di daerah Asia pada saat itu ada 7 gereja. Ya, 7 gereja, masing-masing ada namanya dan masing-masing juga ada kehidupan gerejanya. Ada yang pertama, ada gereja disebutkan di sana, gereja yang meninggalkan kasih yang mula-mula. Meninggalkan kasih yang mula-mula, pada waktu mula-mula bertobat, wah, ya, luar biasa ceritanya Tuhan dan sebagainya. Tapi hanya sebentar, kasih mula-mula ditinggalkan, lalu kembali lagi kepada hal-hal yang duniawi. Ada gereja yang kaya raya dan berani mengatakan kami kaya, kami tidak kekurangan suatu apapun. Jadi tadi reputasi gereja ini ada orang menganggap gereja seperti itu, kaya dan sebagainya. Dari lahiriahnya, tapi tidak pernah berpikir kalau masalah-masalah yang lahiriah ini kemudian menjadi malapetaka bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hanya mengejar materi ini. Nah, gereja itu mengatakan kami kaya, kami tidak kekurangan suatu apapun. Itu nanti saudara baca di dalam kitab Wahyu mulai pasal 3 ayat 14 dan selanjutnya. Aku kaya, aku tidak kekurangan suatu apapun. Tapi firman Tuhan mengatakan kamu miskin, ya, kamu buta, kamu bertelanjang. Ada orang yang lebih menderita daripada ini. Miskin, buta, tidak bisa melihat, kemudian telanjang. Sangat-sangat menyedihkan. Itu gereja yang sangat kaya.
di dalam vision yang dituliskan oleh Yohanes ini. Namanya gereja Laodikia. Sampai Tuhan Yesus sebagai juru selamat tersingkir dari gereja. Harusnya Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja berada di dalam gereja bersama dengan umatnya. Tapi dia tersingkir di dalam pasal 3 ayat 20. Tolong dibacakan Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Tuhannya tersingkir. Tengok, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Tersingkir, berada di luar gereja, bukan ada di dalam gereja. Kenapa? Karena gereja itu mengutamakan materi daripada Tuhannya. Tengok, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa membuka pintu, aku masuk kepada dia. Tinggal bersama dengan dia, makan bersama dengan dia. Tuhan masih murah. Walaupun dia tidak diperhatikan, tidak diperlukan di gereja namanya Laodikia, tapi dia masih mengasihi, mau supaya gereja itu sadar dan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Ini banyak terjadi di akhir zaman ini. Teruskan, banyaknya organisasi gereja di dalam dunia ini, khususnya di Indonesia, tidak menjamin bahwa itu membawa reputasi yang baik. Banyaknya nama gereja terjadi karena perpecahan satu gereja, ya, dan kemudian ini. Saudara ingat Martin Luther, itu orang pertama sebagai orang tokoh reformasi. Dia seorang Katolik, dia mendambakan hidup yang suci, gemar berpuasa berhari-hari sampai tubuhnya menjadi kurus. Dia sarjana hukum, tapi dia menjadi rahib. Dia berpuasa sampai ibunya datang meminta bantuan kepada rahib-rahib yang lain. Menasihati Martin Luther ini supaya jangan menyiksa diri seperti itu. Tapi tidak peduli. Sebab Martin Luther ingin satu hal dia miliki, hidup di dalam kekudusan. Tapi enggak akan bisa diperoleh dengan cara sendiri. Sebab kekudusan yang bisa memberikan itu adalah Allah. Dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ya, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Jikalau seorang tidak dilahirkan kembali, tiada ia akan nampak kerajaan Allah. Meminta kekudusan tanpa pertobatan dan kelahiran baru tidak akan terjadi. Allah yang bekerja merubah kehidupan seseorang. Banyaknya organisasi gereja tidak menjamin reputasi gereja itu jadi hebat, luar biasa. Tapi banyak perpecahan. Martin Luther berpikir, saya akan pergi ke Roma. Di sana di kota Roma ini saya akan melihat di sana ada rahib-rahib hidupnya di dalam kekudusan. Dia pergi ke sana, ke Roma. Dan di sana di Roma ini sampai sekarang masih ada gereja Saint Peter. Ada tangga seperti kita nih di pinggir. Waktu sampai datang ke sana, saking inginnya mendapatkan kekudusan dalam kehidupannya. Dia tidak berjalan seperti kita, tek. Kalau yang sudah lanjut usia disediakan di sana. Itu untuk menolong kita, memudahkan yang tua, tidak usah capek. Dipersilahkan digunakan di sana sebaik-baiknya. Martin Luther saking inginnya dapatkan apa yang dia inginkan. Dia merangkak dari satu anak tangga sampai ke depan. Beberapa hari dia tinggal di kota Roma dan menyaksikan kehidupan pastor-pastor, rahib-rahib di sana. Dan kemudian dia tercengang. Dia kecewa sekali ketika datang ke Roma ini. Bukan apa yang dia harapkan, dia melihat rahib-rahib dalam kehidupan yang penuh dengan kekudusan. Tapi dia melihat sebaliknya. Melihat sebaliknya. Begitu kecewa, dia kembali ke Jerman. Dan dia tuliskan namanya bula 70 dalil. Tempelkan di pintu gerbang Wittenberg. Menyerang gereja Katolik di Roma. Lalu orang Katolik di Jerman, dia terus dengan bantuan dari Roma ini mengejar Martin Luther.
berusaha untuk membunuhnya. Dan terpaksa Martin Luther bersembunyi, tapi tidak bersembunyi di dalam ketakutan. Dia mencari tempat bersembunyi, dan kemudian saat dia bersembunyi tidak meratapi dirinya seperti Nabi Elia. Masuk ke gua di Gunung Horeb, dia berkata, biarlah saya mati di sini. Ya, nangis dan kemudian pengen mati. Tidak. Martin Luther pergi bersembunyi dan dia menerjemahkan Alkitab di dalam bahasa Jerman. Sebab orang-orang Jerman tidak mengetahui Alkitab. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengerti firman Allah, ya, tidak mengerti, tidak membaca dengan sungguh-sungguh dan mengerti secara mendalam, saudara tidak akan bertumbuh. Dan dia berbuat seperti itu. Dan kemudian disebarkan. Jadi cetak ulang dan kemudian sebarkan, jadi orang Jerman bisa membaca firman Allah. Luar biasa, itu reform yang pertama. Ya. Jadi dia keluar dari Katolik ini dan kemudian mendirikan gereja reform. Itu Martin Luther, luar biasa. Jadi banyaknya gereja, banyaknya organisasi gereja ini tidak menjamin ya membawa nama baik. Tapi yang Tuhan berkenan itu reputasi yang baik. Gereja apa yang tadi dibaca pasal 3 mulai ayat 9 tadi ya. Saudara, reputasi yang ditujukan gereja itu gereja kecil. Gereja kecil tapi diterima oleh Tuhan dan berkenan kepada Tuhan dan berikan janji yang luar biasa. Karena gereja ini sudah menyatakan apa yang Tuhan kehendaki. Dia berkarya di gerejanya, tidak biarin di gereja. Ya, melihat ada yang tidak benar dalam gereja, akan baik dan masing-masing boga tanggung jawab sorangan. Tugas orang-orang Kristen ini saling menasihati, saling meneguhkan, saling menguatkan. Itu tugas gereja Tuhan. Bukan asa bodoh. Ada orang mengatakan, kalau misalnya seorang mengatakan ada ayat mau ada gereja ada Allah nu sempurna. Memang tidak ada gereja yang sempurna. Yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus. Tapi tidak berarti bahwa kita berdiam diri kalau misalnya di dalam gereja terjadi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan firman Allah. Harus dinasihati, harus ditegur. Walaupun akibatnya dihina, dimusuhi dan sebagainya, itu akan terjadi. Saudara lihat Paulus waktu dia bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berbuat seperti ini. Dari satu tempat ke tempat yang lain dia membangun gereja-gereja, menginjili orang, dan orang senang. Tidak, begitu dia pergi dari belakang muncul rahib-rahib Yudaisme, ngasut orang-orang yang sudah dirintis oleh Paulus. Jangan dipercayai, jangan ikuti ajaran yang dilakukan Paulus. Terus berbuat seperti ini. Dia pernah, ya, Paulus itu terdampar di sebuah pulau namanya Kiperus. Kalau sekarang Siprus namanya. Dia menginjili gubernur di sana. Lalu ada tukang sihir terus mengganggu. Ya, dihasut gubernurnya supaya jangan mendengar Paulus. Sampai Paulus sempat kehilangan kesabaran. Berapa lama kamu menghalang-halangi roh Tuhan dengan caramu sendiri? Dengar baik-baik, mulai pada hari ini kedua matamu tidak akan melihat matahari. Buta, langsung ya, kelapakan buta. Itu saat itu. Saking marahnya Paulus ini dihalang-halangi begitu. Ya, itu atas izin Tuhan. Tidak berarti kalau misalnya saya sebagai hamba Tuhan, kalau saya dihina dan sebagainya, saya berdoa untuk orang itu mati dan sebagainya. Tidak. Firman Tuhan mengajar di perjanjian baru di zaman kasih ini. Kasihilah musuhmu dan doakan orang yang menganiakan kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu ajaran firman Allah yang saya sudah dalami sejak masih muda. Jadi kalau ada orang menghina dan berbuat sesuatu kepada saya, santai saja saya. Ya, santai saja.
Sampai ada orang, ya bukan satu gereja, dia memperhatikan saya ada di Permaba, ada orang meninggal. Ada orang tukang ramal itu yang seringkali menyesatkan orang di gereja. Berbicara kepada saya, dia marah, wah marah begini. Nggak tahu ada anak muda di sana ngeliatin begitu. Lalu setelah orang itu pergi, ya, dia datang kepada saya, hebat sih ini ya, diperlakukan seperti itu, tenang saja, nggak apa-apa, diam aja, nggak apa-apa, kata saya, itu tanggung jawab kepada Tuhan, ya, tanggung jawab kepada Tuhan. Kata Tuhan, pembalasan itu adalah hakku, pembalasan itu adalah hakku. Saya biarkan orang menghina, menganiaya saya juga saya diamkan. Sebab saya belajar firman Tuhan. Dari kecil saya orang miskin, ya, seringkali dikeperukin orang tua. Gara main dengan anak-anak, pulang anaknya nangis. Ditungguin kepala saya dikeperukin sama bapaknya. Nggak ada yang ngebela. Saya cuma ingat satu peristiwa. Ya, waktu saya pulang itu tukang babi namanya, ya, dia nunggu di situ. Ya, pas kebetulan enci saya yang udah meninggal dulu tinggal di Jakarta. Pas dia keluar, tukang babi ini mau ngeperukin saya. Jadi dia ngadang, ya, mukanya dipukuli sama enci saya. Masuk ke itu, sayanya masih kecil kok. Ya, itu orang tua. Tapi luar biasa ketika saya umur 20 tahun. Di Gang Luna itu, di rumah bedeng ini saya sudah merintis pekerjaan Tuhan. Waktu tukang babi ini sakit, ya, saya datang ke rumahnya. Sudah umur 20 saya sudah merintis pekerjaan Tuhan. Duduk di pinggir tempat tidurnya, memberi wejangan-wejangan, memberikan, ya, penghiburan kepada dia, lalu mendoakan dia. Tidak diopname dan akhirnya kemudian, ya, meninggal dunia. Dan setelah suaminya meninggal dunia, istri, anak-anaknya semua ikut kebaktian yang pernah saya rintis di Gang Luna ini. Itu karya Tuhan, ya. Jadi Tuhan mengajar kepada kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Teruskan, terakhir, poin terakhir. Apa yang harus dilakukan untuk menjaga reputasi atau nama baik gereja? Menjaga kesucian, kekudusan gereja. Menjaga kesucian, kekudusan gereja. Jadi kita bertanggung jawab, bukan pendeta, bukan pengajar-pengajar, semua satu hati dengan jemaat-jemaat ini. Menjaga kalau ada hal-hal yang tidak benar, saudara saling mengingatkan, nggak usah takut, saudara dibenci. Kata Tuhan, kalau kita sudah melakukan itu semua, Tuhan berkati. Kalau kita melihat orang di depan kita berbuat tidak benar, ya, sabodo lain tanggung jawab orang. Ingat, kalau terjadi sesuatu itu, dosamu dituntut kepada kamu. Kenapa kamu diam? Itu ditulis di dalam kitab, di dalam Alkitab, ya Tuhan. Di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Seorang nabi tugasnya ditempatkan di menara. Dia harus menjaga keluar dan juga melihat ke dalam. Kalau ada bahaya, cepat kasih tahu supaya rakyat siap menghadapi bahaya yang akan menghadang ini. Itu tanggung jawabnya. Jadi kita bertugas sama-sama. Menjaga, kedua, ya, memelihara kesatuan, atau persaudaraan agar gereja tetap utuh. Jadi persaudaraan dipelihara. Jangan sabodo masing-masing, itu urusan orang mah, sabodo. Tidak, saling peduli. Ya, itu tugas kita. Waktu saya pertama kali ke Tegalaga, saya berjalan ke sana pulang ke rumah, lah nggak ada apa-apa ya, saya ke Tegalaga itu nggak ada apa kegembiraan dan sebagainya. Tapi kemudian satu saat saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya pergi ke Tegalaga, izinkan saya memberi dampak positif bagi orang-orang yang saya jumpai di Tegalaga. Dan itu saya lakukan sampai tua. Jadi waktu saya ke sana dan Tuhan buka jalan luar biasa. Ada banyak orang-orang tua dan yang umurnya di bawah 70 tahun seringkali datang kepada saya dan kemudian bersahabat dengan saya.
Itu anugerah. Tapi sekarang tidak ada orang tua yang seumurnya dengan saya ada di Tegalega. Semua sembunyi. Ya, teruskan, ya, hindarkan apa saudara? Pertikaian atau perseteruan di dalam gereja. Ya, gereja memperhatikan satu dengan yang lain. Hindarkan perselisihan atau pertengkaran di gereja, tapi perhatikan satu dengan yang lain. Kemudian hindarkan perpecahan di dalam gereja. Jadi tadi jumlah banyak di dalam satu gereja ini itu bisa menimbulkan perpecahan. Yang lain dikasih tugas begini-begini, yang lain tidak ada. Ada tetangga saya, anak muda, seringkali saya tanya, kamu ke gereja enggak? Ke gereja, saya aktif di gereja, bantu begini-begini. Satu hari saya tanya lagi, setelah berapa lama, masih muda tapi sudah punya anak. Kamu masih ke gereja? Enggak sekarang mah enggak ke gereja. Kenapa? Kamu kan kemarin berkata kamu aktif dan sebagainya, sekarang tidak. Disingkirkan saya di gereja. Orang-orang baru datang ke sana menyingkirkan saya tidak diberikan kesempatan. Nah, itu salah satu yang terjadi dalam gereja kalau hanya mau memikirkan jumlah banyak ini. Seharusnya gereja kalau sudah banyak itu, orang-orang yang punya talenta, punya kemampuan itu dibentuk, mereka membuat pos-pos yang lain supaya tetap bertumbuh gereja ini, terpelihara dengan baik. Tapi banyak tidak mengerti. Kenapa? Karena tidak pernah baca Alkitab. Itu gereja di akhir zaman. Ya, gereja di akhir zaman. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati. Ada pelajaran-pelajaran tadi di dalam Wahyu pasal 3 ini, gereja Philadelphia ini sederhana, tapi dia melakukan sesuatu hal yang berkenan kepada Tuhan apa? Membongkar jemaat-jemaat iblis. Ya, jemaat iblis yang bikin kacau dengan ajaran-ajaran yang sesat. Diam-diam mempengaruhi di dalam gereja, kemudian tapi orang yang sungguh-sungguh dia berhasil membongkar itu. Dan Tuhan berkenan dengan gereja seperti ini. Mau saudara menjadi gereja yang berkenan? Gak usah takut kalau saudara misalnya ada yang tidak baik kemudian saudara membongkar. Memang kalau orang yang dibongkar itu dia marah. Selama saya masih bisa berbicara, saya akan berbicara. Soal dimusuhi saya tidak pernah takut. Saya punya Allah yang sangat mengasihi saya. Saya keluar. Tuhan izinkan saya keluar, tapi saya kemudian berdoa. Waktu keluar dari gereja, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekarang saya tidak mempunyai tempat ibadah. Jangan biarkan saya pada hari Tuhan seperti hari Minggu ini berdiam diri di rumah. Izinkan saya berbuat sesuatu untuk Tuhan. Langsung, enggak sampai 1 bulan, 1 tahun. Hanya beberapa jam saya keluar dari gereja sebelum saya masuk ke kelas. Jam 9 ketika saya dalam kelas sedang mengajar SMP kelas 3. Ada yang ketuk pintu. Tata usaha mengantar 2 orang suami istri. Udah lanjut usia. Ini orang pertama yang dipimpin oleh Tuhan mencari saya ke sekolahan. Ya, dan itu orang yang pertama mengundang saya berkhotbah di gerejanya. Lalu muncul yang kedua, gereja GPPS. Yang ketiga di Gang Empok, gereja Mandarin. GPPS 13 tahun gembala sidangnya baru dipanggil pulang oleh Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Saya di gereja Hok Im Tong tidak ngelamar pekerjaan. Saya diminta oleh mereka untuk membantu. Itu anugerah Allah. Jangan jangan bermegah diri, jangan membuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pelihara reputasi gereja yang sudah kita perjuangkan. Ya, sederhana gereja ini, tapi kita berjuang supaya sungguh-sungguh apa yang kita lakukan ini berkenan kepada Tuhan, bukan menjadi gereja yang duniawi.
Sebab Tuhan mengatakan tadi, lihat gereja Laodikia kaya sampai dia mengatakan kami tidak kekurangan satu apapun. Tapi satu yang paling berharga tergeser keluar. Juru selamatnya ada di luar gereja. Sampai dia perlu mengetuk pintu. Tengok aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Siapa membuka pintu aku masuk. Tinggal bersama dengan dia, makan bersama dia. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sering kali kita lupa kepada Tuhan karena sakit hati, terganggu ya. Banyak. Saya merintis pekerjaan Tuhan berapa gereja sampai ke daerah yang jauh sekali. Ya, sendirian. Bukan untuk saya, tapi saya berpikir anak bimbingan saya yang sekolah teologi, mereka keluar, kamu kerjakan itu. Dengan seperti ini. Kita bekerja untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih buat saudara-saudara setia beribadat kepada Tuhan. Kalau saudara dipanggil oleh Tuhan melayani pekerjaan, lakukan kecil seperti apapun. Sebab dari kecil ini akan bertumbuh menjadi besar, menjadi kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Amin. Sampai di sini. Kita akan akhiri ibadah kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Tetap berdoa di zaman akhir yang penuh dengan kegelapan ini. Supaya Tuhan akan menyertai kita sekalian. Kita nyanyikan satu pujian. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh kerendahan hati kembali kami datang menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Suci pada akhir ibadah raya pagi ini. Kami ucapkan syukur dan terima kasih buat anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami berupa satu kesempatan yang indah untuk kami bersama-sama beribadat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam keadaan zaman yang penuh dengan masalah ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami bisa mendengarkan bagian daripada firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa mohon Tuhan akan menyempurnakan semua apa yang sudah kami lakukan dalam ibadah raya ini dengan urapan kuasa Roh Kudus, sehingga semua yang kami lakukan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi sungguh-sungguh dengan berkat Tuhan, membawa kami lebih dekat, lebih mengasihi Tuhan, dan lebih berserah kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat yang ada di gereja Bethesda, sebagian yang tidak ikut dalam ibadah raya di rumah Tuhan, mereka akan dilayani secara online. Tetap Tuhan memberkati, jangan sampai mereka undur daripada Tuhan, tapi Tuhan akan tetap memelihara. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, yang memimpin pujian, yang bermain musik, dan semua jemaat-Mu Tuhan, biar kami boleh menikmati anugerah Allah. Tetap terpelihara di dalam kuat kuasa-Mu, apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini. Kami bersama-sama dengan Tuhan dan dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan.
Sebentar kami akan pulang, mohon Tuhan akan pimpin, lindungi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu dalam perjalanan, baik yang dekat maupun yang jauh, supaya mereka sampai di rumah dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Dan apabila ada di antara jemaat kami, seusai ibadah ini mereka harus bekerja, mencari nafkah, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, Tuhan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka boleh melihat anugerah Allah yang luar biasa berupa pemeliharaan dan pelindungan Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu ya Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, pulanglah dengan sejahtera. Moga kiranya rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan yang permai. Bapa, terima kasih. Selamat pulang saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua.